program menarik yang akan menemani puasa Anda. Apakah niat itu harus setiap malam atau cukup di malam pertama saja? Sebagian ulama mengatakan cukup di malam pertama untuk 1 bulan. Dan ini yang condong kepadanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nasihat Ramadan menjelang sahur dan berbuka setiap Rabu, Kamis, dan Jumat. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai ditulis sholat 1 malam, ya. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka terhitung seperti beribadah 83 tahun. Ya. Luar biasa, banyak sekali kebaikan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setiap malam ada yang dibebaskan dari neraka. Maka sungguh merugi seorang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan, meluruskan niat, menghidupkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat Raja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita hadir bersama Ustadz dan juga Kang Firman dalam program Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan Pak Erik, Masya Allah. Alhamdulillah bersama kita sudah ada Ustadz Iqbal Gunawan, hafizahullah ta'ala, dan beliau dari Makassar. Nanti kita tanya-tanya sama Ustadz, dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Masya Allah, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Tapi Ustadz, kita akan minta nasihat-nasihatnya nih. Ini di momen Ramadan ini, kita meminta nasihat, di mana tagline kita ini adalah meluruskan niat dan menghidupkan hati. Nah, kita akan tanya pertanyaan pertama mungkin dari saya. Ustadz, gimana sih ketika di bulan Ramadan ini untuk menjaga keikhlasan biar ibadah itu terasa bukan hanya rutinitas saja gitu. Mungkin Ustadz punya nasihatnya buat kita. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tentu ini memang pertanyaan yang ditanyakan bukan hanya untuk ibadah Ramadan ya, ibadah puasa, tapi semua ibadah. Yes. Karena kita ketahui bahwasanya semua ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan syarat ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, hanya mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Sama sekali tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan jabatan, wanita apapun, tapi benar-benar murni hanya menginginkan balasan dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua tentunya harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berpuasa, ya tentu puasanya sesuai dengan puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 2 syarat ini nggak ada, maka tentu tidak akan diterima. Dan para ulama kita menjelaskan ada 2 perkara yang penting untuk kita perhatikan dalam ibadah puasa ini, yaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita karunia, ya, mewajibkan kita untuk berpuasa. Yang mana semua perintah Allah Subhanahu wa taala tentu bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita. Ya, dalam hadis yang saya disebutkan, seandainya kita semua beriman, bertakwa seperti malaikat Jibril atau seperti Nabi Muhammad, maka itu tidak menambah kemuliaan Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Sebaliknya seandainya kita semua ya seperti iblis, ya fajirnya, durhakanya, maka tidak mengurangi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Maka ketika kita beribadah, kita mensyukuri bahwasanya ibadah ini tujuannya agar kita menambah ya pahala kita, la'allakum tattaqun, ya. Jelas tujuan utama puasa, kutiba alaikumusiyam, karena semua umat-umat sebelum kita kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, selalu kita menyadari bahwasanya semaksimal apapun kita berusaha untuk memperbaiki, menjaga puasa kita, maka pasti ada kekurangan. Makanya hampir ya ketika perhatikan setiap ibadah itu pasti diakhiri dengan istighfar. Ya. Pasti habis sholat astagfirullah. Biasanya kan habis maksiat ya harusnya istighfar itu. Ini malah habis sholat istighfar. Setelah haji juga diperintahkan untuk istighfar. Dan juga ketika akhir Ramadan, kita menyerahkan zakat fitri untuk menyempurnakan lagi kekurangan-kekurangan ibadah puasa kita, agar kita menyadari bahwasanya semaksimal apapun kita berusaha memperbaiki ibadah kita, pasti ada kekurangan-kekurangan, sehingga dengan hal itu ya, karena kita mengetahui banyak kekurangan, kita istighfar, kita selalu berdoa kepada Allah agar
menerima ibadah kita. Karena orang beriman yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Kata istri Nabi Aisyah, apakah mereka yang berzina, apakah mereka yang mencuri sehingga hati mereka takut? Kata Nabi SAW, bukan. Justru mereka orang yang sholat, orang yang sedekah, orang yang puasa, tapi mereka takut amalnya tidak diterima. Itu yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang semangat ibadah, menyembunyikan ibadahnya, memaksimalkan ibadahnya, menjaga keikhlasannya, tapi ternyata mereka malah takut tidak diterima. Nah, kalau ini kita hadirkan dalam ibadah puasa kita, semoga ya ibadah kita lebih sempurna dan lebih baik lagi. Dan tentunya seorang muslim harus semakin baik ya, setiap hari, setiap tahun kualitas ibadahnya semakin sempurna. Barakallah. Masya Allah. Iya, Pak Erik ya. Berarti masalahnya bukan karena kurang ibadah Ustaz ya. Iya. Karena kita tidak menghadirkan hati dalam ibadah kita ya Ustaz ya. Benar. Betul. Iya. Ya Ustaz, selanjutnya Ustaz nih. Iya. Pertanyaannya, kalau seorang sudah lama beribadah tapi merasa hatinya itu masih kurang aja Ustaz. Apakah itu tanda kurang ikhlas? Dan apa langkah yang sederhana untuk menghidupkan kembali hati itu Ustaz? Nah, ini yang biasanya menimpa orang ahli ibadah adalah penyakit ujub. Nah, inilah yang makanya dalam Sayyidul Istighfar ya, itu kan disebutkan istighfar yang terbaik, ada kalimat abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui banyaknya nikmatmu kepada aku, dan aku mengakui banyaknya kekurangan-kekurangan dan kesalahanku. Dan doa yang terbaik yang barang siapa yang membuka doanya dengan ucapan tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau dan aku termasuk orang yang zalim. Ya, ini semua ada pengakuan ya kita kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya sebanyak apapun kita beribadah, bahkan seandainya kita sujud dari mulai lahir sampai meninggal, itu tidak cukup ya untuk memberikan hak Allah Azza wa Jalla kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita, sehingga kalau kita melihat ini maka kita tidak mungkin menganggap ibadah kita ini sudah cukup, sudah banyak ya, sudah apa yang Allah berikan jauh lebih banyak, sehingga tidak mungkin kita bisa membeli surga dengan amalan kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan lan yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi. Tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Enggak cukup ya, untuk beli tiket surga enggak cukup. Tapi karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Wala anta ya Rasul, bahkan engkau wahai Rasulullah, bahkan beliau, padahal beliau salat malam saja ya, satu rakaatnya itu Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran 5 juz sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai di antara kita. Kalau belum ada yang sampai sebegitu ibadahnya kemudian ingin ujub ya, ingin merasa sudah Masya Allah, sudah merasa sempurna ibadahnya, maka ini benar-benar perlu untuk mengekspresikan dirinya. Makanya setiap rakaat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Karena yang pertama menghilangkan riya dan yang kedua menghilangkan ujub. Karena kita ini tidak ada apa-apanya kecuali karena pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara kalimat terbaik yang seharusnya dan sepantasnya sering kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Kita nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa baca Quran, nggak bisa qiyamul lail, nggak bisa podcast, nggak bisa muhadharah, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bisa bergerak melaksanakan ketaatan dan bergerak meninggalkan kemaksiatan kecuali semuanya karena bantuan Allah. Jadi Allah memberikan taufik dan Allah pula yang memberikan pahala kepada kita. Kita nggak punya apa-apa ya, kita hanya wajib bersyukur dan terus meminta agar diberi keistiqomahan dan kekuatan dalam ketaatan. Masya Allah, ini relate sekali. Iya. Relate sekali. Kita harus memperbaiki diri selalu Ustaz ya. Kita harus selalu mengevaluasi bagaimana niat kita agar ibadah kita dan terus selalu merasa kurang. Ya, Nabi aja sudah sehebat itu badannya para sahabat, tapi tidak ada mereka udah kita ini udah hebat, udah belum banyak ada yang ibadah. bisa seperti beliau. Belum Ustaz, ada yang seperti mereka. Kita masih sangat jauh sekali. Ada pertanyaan Ustaz dari saya tambahan. Apakah ikhlas itu pertandanya itu hati itu harus tenang atau harus merasa selalu takut itu? Ikhlas itu. Ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Karena para salafun saleh dahulu saja mengatakan ma'ala syai'an asyaddu alayya min niyyati. Tidak ada yang lebih sulit untuk saya lawan melebihi niatku. Sehingga ya tentunya butuh latihan ya, butuh terus kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antaranya ya kalau kita sudah bisa merasakan manisnya ibadah, itu tanda kebaikan, dan tentu butuh proses yang sangat panjang, dan namanya iman itu naik turun ya. Kadang-kadang kita mungkin merasakan nikmatnya tapi
kadang-kadang berkurang lagi, maka perlu kita untuk memperbanyak istighfar, ya, perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan ya seorang ketika di antara yang mungkin ciri-ciri, ya, kan tadi tanyakan bagaimana sih ikhlas apa enggak tuh. Iya. Itu di antara ciri-cirinya kalau kita setelah melakukan ibadah itu kita semangat untuk melakukan ibadah yang lain. Ya. Karena ya kebaikan itu akan mengajak ibadah yang lain, kebaikan yang lain, Ustaz, kebaikan ya. yang lain. Sebagaimana maksiat juga mengajak kepada maksiat yang lain. Sehingga ya di antara tanda seorang itu diterima puasanya, diterima hajinya, umrohnya, baca Qur'annya, setelahnya hatinya tenang, hatinya semangat lagi untuk menambah ibadah. Berarti itu bisa jadi salah satu tanda tadi, ya. Betul. Keikhlasan itu Iya. salah satunya tandanya tenang hati. Iya, merasakan kenikmatan. Kalau merasa takut boleh nggak Ustaz? Takut nih saya nggak diterima ibadahnya misalkan. Karena dia ya, itu tadi apa saya udah ikhlas apa belum? Kalau dikatakan boleh, malah harus. harus Masya Allah. Harus Ya. takut. Bagaimana tadi para sahabat, ya, Ya. atau orang-orang yang dipuji oleh Allah. Bahkan ada orang-orang yang sudah bersemangat ibadah tapi takut. Tapi takutnya ini nggak boleh berlebihan. Karena harus digabungkan antara khauf dan roja. Nah, Karena khauf dan roja ini seperti dua sayap burung, Iya. yang kalau salah satunya tidak ada atau kurang maka bisa pincang. tidak seimbang. Iya, makanya di samping kita sudah berusaha untuk mempelajari sunnah Nabi dalam sebuah ibadah, semua ibadah kita termasuk ibadah puasa. Bagaimana Nabi sahur, karena kita diperintahkan untuk sahur meskipun seteguk air, karena tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena dalam sahur ada keberkahan. Kemudian segera berbuka ketika sudah terbenam matahari. Tidak berkata kotor, berkata jorok, ya, ketika berpuasa. Kalau semua syarat-syarat itu sudah kita penuhi, maka kita berbaik sangka kepada Allah, ibadah kita sudah diterima. Tapi juga harus ada rasa khawatir jangan sampai nggak diterima, sehingga terus kita berusaha memperbaiki kualitas dan menambah kuantitas ibadah kita. Masya Allah. Berarti khawatirnya jangan sampai putus asa dan Iya. seuzon kepada Allah, Ustaz, ya. Kalau sampai putus asa itu adalah dosa besar. Nantinya malah jatuhnya kepada futur segala Betul, macam, ya, Ustaz, iya. ya. Harus ada tetap baik sangka bahwasanya kalau kita sudah melaksanakan, maka semoga Allah sudah menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sangat bermanfaat kali ini Kang Betul. Firman, ya. Nasihat, Jadi ya. pencerahan, Ustaz, Pencerahan. ya. Jadi semangat lagi untuk beribadah, insya Allah, ya. Insya Allah. Yang paling penting banyak doa. Banyak doa. Kan, makanya kan setiap sebelum salam kan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Penting banget kita selalu berdoa agar kita dimudahkan untuk berzikir, bersyukur dan memperbaiki ibadah kita. Ini doa yang bukan hanya ketika itu, tapi kapan saja kita perbanyak doa agar kita bisa terus memperbaiki, ya, cara kita Amal-amal beribadah kita. kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ustaz, kita mohon nasihat yang terakhir, Ustaz, ya, Ya. dari materi kita yang kita bahas hari ini. Ya, tentunya ya kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya benar-benar kita sampai ke bulan Ramadan. Amin. Dan kalau kita sampai ke bulan Ramadan, kita bersyukur kepada Allah menyampaikan kita dari Ramadan, kita sebagai muslim, dan kita ketahui ya pahala puasa itu sangat-sangat banyak sekali. Bahkan Allah mengatakan illa shaum, ya, kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saya sendiri akan menentukan berapa balasannya, ya. Kalau ya presiden mengatakan saya sendiri akan memberikan hadiah, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Maka kemudian juga di antara pahala puasa disebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah maka dijauhkan antara dia dengan neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Ada pintu khusus, ya. Maka pahala puasa ini sungguh luar biasa, sehingga kalau kita benar-benar dimudahkan, ya, sampai kemudian bisa sholat tarawih. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai ditulis puasa, sholat satu malam, ya. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar maka terhitung seperti beribadah 83 tahun, ya. Luar biasa, banyak sekali kebaikan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setiap malam ada yang dibebaskan dari neraka. Maka sungguh merugi seorang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Maka maksimalkan, kita latihan dari sekarang, perbanyak membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, bertaubat agar kita tidak terhalang dari beribadah di bulan suci Ramadan. Dan terus kita meminta pertolongan kepada Allah agar dikuatkan dalam beribadah puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, dan semua kebaikan di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Barakallahu. Syukran, Ustaz. Barakallahu. Baik, Kang Firman, kita tampaknya udah di penghujung acara. Iya. Dan buat sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah banyak
mendapatkan nasihat-nasihat terbaik, nasihat emas dari Ustadz Iqbal Gunawan Hafizahullah Ta'ala. Intinya jangan sia-siakan amalan kita di bulan Ramadan ini, Ustaz ya. Kita Kesempatan emas, sebaik-baiknya. Ya. Perbanyak istighfar. Kita nggak tahu usia kita sampai kapan, Ustaz ya. Betul. Siapa tahu ini Ramadan terakhir gitu. Masya Allah. Ya, baik Pak Erik. Ya, terima kasih banyak atas perhatian Anda semua, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Insya Allah kita bertemu kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat Ramadan. Nasihat Ramadan. Meluruskan niat, menghidupkan hati. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101,8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Di tengah derasnya informasi yang tak semua membawa kebaikan, Roja TV hadir sebagai media dakwah yang menyuguhkan berbagai program kajian Islam dan tilawah Al-Quran. Siaran digital Roja TV insya Allah akan menjangkau wilayah Bandung dan sekitarnya. Namun untuk menghadirkan dakwah yang lebih luas, dibutuhkan dukungan kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, tentunya menebarkan ilmu adalah merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya pun juga sangat besar. Dan insya Allah kita Roja TV akan membuka TV digital di Bandung, dan insya Allah luasannya pun juga cakupannya cukup luas ya, mencakup Bandung, Cianjur, Purwakarta, demikian pula wilayah-wilayah sekitar sana. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk menebar tentunya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang ingin mendapatkan pahala yang besar. Barangkali silahkan ya untuk bisa membantu program TV digital ini, dan insya Allah pahalanya pun akan menjadi pahala jariah yang terus akan mengalir pahalanya, di mana setiap orang yang mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat dari TV digital ini, maka Anda mendapatkan pahalanya dan bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah ini yang besar ini ya menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ambil bagian dalam ta'awun ini. Dibutuhkan dana sebesar 2,5 miliar rupiah. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 756-1717006 atas nama Yayasan Cahaya Sunnah. Info dan konfirmasi 0819-896-543. Ta'awun Roja TV Digital, menebar cahaya sunnah untuk umat. Jazakumullah.